Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irda Indrawati dengan NIM 24_015. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis conjoin terhadap power bank. Untuk pendahuluannya, perkembangan teknologi digital membuat smartphone menjadi perangkat penting dalam berbagai aktivitas sehari-hari, mulai dari komunikasi, hiburan, pekerjaan, hingga transaksi keuangan. Namun, meningkatnya identitas penggunaan smartphone juga menimbulkan masalah keterbatasan daya baterai, karena kapasitas bawaan seringkali tidak mampu memenuhi kebutuhan energi pengguna. Kondisi ini mendorong munculnya power bank sebagai solusi praktis yang memungkinkan penggunaan tetap terhubung tanpa bergantung pada sumber listrik tetap. Dalam memilih power bank, konsumen mempertimbangkan sejumlah atribut penting seperti kapasitas daya, kecepatan pengisi, bobot dan desain, harga, serta fitur keamanan. Bahwa kapasitas dan kecepatan pengisian merupakan faktor teknis utama, sementara faktor non teknis seperti sikap, loyalitas merek, dan kepercayaan juga sangat berpengaruh terhadap nilai beli. Melihat kompleksitas ini, analisis conjoin menjadi metode yang tepat untuk mengidentifikasi atribut dominan yang menentukan preferensi konsumen power bank. Untuk rumusan masalahnya sendiri, yang pertama, atribut apa saja yang memenuhi preferensi konsumen dalam pembelian power bank. Yang kedua, seberapa besar tingkat kepentingan relatif dari setiap atribut seperti harga, kapasitas daya, dan jumlah port terhadap keputusan pembelian. Untuk yang ketiga, kombinasi atribut power bank seperti apa yang paling disukai konsumen. Untuk tinjauan pustakanya, penelitian terdahulu telah banyak menggunakan analisis conjoin untuk memahami perilaku konsumen terhadap produk elektronik, menentukan bahwa kapasitas aktual power bank seringkali lebih kecil dari klaim produsen, sehingga konsumen semakin kritis dalam menilai kualitas, terutama pada atribut kapasitas, kecepatan pengisian, desain, dan keamanan. Menyoroti bahwa dalam layanan sharing power bank, kepercayaan, loyalitas merek, dan sikap konsumen menjadi faktor kunci yang mempengaruhi minat beli. Dalam penelitian terkait produksi elektronik lain, menentukan bahwa harga, kinerja teknis, dan faktor lingkungan berpengaruh terhadap keputusan pembelian, meskipun perform teknis tetap menjadi prioritas utama. Hasil serupa juga terlihat pada penelitian tentang kendaraan listrik yang menunjukkan bahwa konsumen selalu melakukan trade-off antara harga, kualitas, dan fitur produk. Dari berbagai studi tersebut dapat disimpulkan bahwa preferensi konsumen power bank dipengaruhi oleh kombinasi faktor teknis dan non teknis, sehingga analisis conjoin relevan untuk menentukan atribut yang paling berperan dalam keputusan pembelian. Untuk metode penelitiannya sendiri, menggunakan analisis conjoin untuk mengatur preferensi konsumen terhadap power bank. 3 atribut utama. Yang pertama yang diteliti, yang pertama harga. Yang pertama, terdapat harga kurang dari 150.000, yang kedua 150.000 sampai 300.000, yang ketiga lebih dari 300.000. Kapasitas dayanya, yang pertama 5.000 mAh, yang kedua 10.000 mAh, dan yang ketiga 20.000 mAh. Dan jumlah port, yang pertama 1 port, yang kedua 2 port, yang ketiga 3 port. Kombinasi atribut dan level tersebut disusun menjadi beberapa profil produk yang dinilai responden melalui kuesioner. Data kemudian dianalisis untuk menghasilkan nilai utilitas setiap level dan kepentingan relatif masing-masing atribut, sehingga dapat diketahui kombinasi power bank yang paling disukai konsumen serta atribut yang paling dominan dalam mempengaruhi keputusan pembelian. Di sini terdapat kombinasi stimuli ordinal design. Ada penelitian stimuli oleh responden. Terdapat 15 responden dan 9 pertanyaan. Untuk teknik pengumpulan datanya diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada 15 responden. Instrumen penelitian berupa produk power bank yang dihasilkan dari atribut dan level yang telah ditentukan. Responden diminta memberikan penilaian atau memilih kombinasi produk yang paling disukai dengan preferensi kuesioner. Menganalisis conjoin menggunakan kuesioner yang sudah saya buat, yaitu mengenai power bank.
Di sini terdapat data yaitu atribut dan level beserta keterangannya. Untuk harganya, ini termasuk harga dari power bank. Harganya mulai dari kurang dari 150.000 sampai 150.000 sampai 300 sama lebih dari 300.000. Untuk kapasitas dayanya dari 5.000 mAh, 10.000 mAh, 20.000 mAh. Untuk jumlah plotnya 1 plot, 2 port, 3 port. Lalu kita masuk ke SPSS, ke data view. Kita pencet data terlebih dahulu. Lalu kita ke orgonal design general. Yang pertama, kita sesuaikan atributnya. Yang pertama terdapat atribut harga. Kita taruh ke faktor label, sesuaikan, lalu pencet add. Yang kedua, kapasitas. Pencet add. Lalu yang ketiga, jumlah. Lalu pencet add. Lalu kita pencet harga, ada warna kuningnya, lalu kita define values. Kita value-nya kita isi levelnya yaitu 1. Level 1-nya keterangannya kurang dari kurang dari 150.000. Kita salin saja biar lebih cepat. Lalu yang kedua 150.000 sampai 300. Lalu yang ketiga lebih dari 300.000. Lalu kita pencet continue. Untuk yang kapasitas seperti yang awal, kita value-nya kita isi nomor 1. Yang kedua yang ketiga 200 mAh. Rp 20.000 mAh. Lalu yang ketiga jumlah. 1 jumlahnya 1 port. Yang kedua 2 port. Lalu kita ke Create New Date File. Nah, lalu kita pencet File. Sebelum kita simpan data ini, kita masuk ke folder terlebih dahulu untuk membuat folder untuk menyimpannya. Tadi saya udah buat folder dari new value D ke analisis conjoin. Lalu kita kembali ke SPSS.
Kita cari value D, lalu analisis conjoin. Lalu kita kasih nama stimuli. Lalu kita pencet save. Lalu kita pencet OK. Nah, 9 stimuli dan kita harus membuat kuesioner 9 pertanyaan. Di sini saya sudah membuat kuesioner 9 pertanyaan. Jadi saya sudah buat 9 pertanyaan. 9 pertanyaan dan respondennya 15. Lalu kita masuk ke Sebelum kita masuk ke SPSS, kita copy terlebih dahulu. Kita pencet Ctrl A. Lalu masuk ke SPSS. Ke data view terlebih dahulu. Pas with variable names. Ini terdapat responden 15 dan ini pertanyaannya terdapat 9. Lalu kita ke variable view. Untuk respondennya kita ganti nominal dan untuk pertanyaan satunya kita stimulinya kita scale sampai semuanya stimuli. Nah, kita udah ganti. Lalu ke file, kita save. Kita cari folder yang tadi kita buat. Analisis conjoin. Nah, kita kasih nama. Kita kasih nama data spasi penelitian spasi conjoin. Lalu kita save. Setelah itu kita ke new, lalu syntax, yang kemarin Asprag sudah kasih, kita copy saja. Lalu kita kembali ke syntax ini. Kita tadi simpan ke folder D, kita ganti D. Dan untuk ini kan tidak sesuai, jadi kita ganti stimuli. S-nya kita hapus. Ininya tadi D. Dan untuk ininya kita kan tadi 9 pertanyaan atau 9 stimuli. Jadi kita ganti 9. Ini tadi kita kan data spasi
penelitian spasi conjoin. Lalu untuk faktornya kita lihat dari Excel tadi. Dari atributnya ada harga, kapasitas, dan jumlah. Kita ganti jumlah. Setelah kita analisis semuanya, kita teliti terlebih dahulu agar hasilnya bisa sesuai. Kita langsung pencet run all. Nah, sudah muncul data-datanya yang dari kuesioner terdapat 15 responden. Muncul hasilnya untuk dari responden yang pertama, dari harganya responden pertama lebih suka kurang dari 150.000 sampai dengan 300.000. Untuk kapasitasnya suka dengan 5.000 mAh. Untuk jumlahnya suka 2 port. Untuk responden pertama lebih mengutamakan harga. Dan untuk responden yang kedua lebih suka harga dengan harga kurang dari 150.000 untuk kapasitasnya 10 mAh dan 20 mAh. Untuk jumlahnya lebih suka 1 port maupun 3 port. Dan seterusnya sampai 15 responden. Untuk overall statistiknya responden suka harga lebih dari 350.000 dan untuk kapasitasnya 10 mAh dan jumlahnya 3 port. Jadi secara keseluruhan responden lebih mengutamakan jumlah port. Jadi untuk kesimpulan bahwa konsumen cenderung lebih menyukai power bank dengan kapasitas besar 10-20 mAh dan jumlah port yang lebih banyak. Sementara kapasitas kecil 5.000 mAh dan hanya 1 port kurang diminati menarik responden. Dan konsumen justru lebih memilih harga yang tinggi, lebih 300.000, karena dianggap lebih awet atau berkualitas. Dari sisi kepentingan atribut, jumlah port jadi faktor paling berpengaruh. Karena 38.712%. Diikuti kapasitas dengan 31.187%, lalu harga 30.101%. Artinya dalam memilih power bank, mahasiswa ataupun konsumen lebih mempertimbangkan fungsi dan kegunaan dibandingkan dengan sekadar harga. Selain itu, nilai korelasi Pearson R sebesar 0,768. Untuk signya 0,008 dan Kendall atau sebesar 0,636. Signya 0,012. Yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan, dari hasil analisis conjoin dapat disimpulkan bahwa ada 3 atribut utama yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam
power bank, yaitu jumlah port, kapasitas daya, dan harga. Atribut yang paling mempengaruhi adalah jumlah port, diikuti kapasitas daya, dan lalu harga. Konsumen lebih menyukai power bank dengan 3 port, kapasitas 10.000 mAh, dan harga di atas 300.000 karena dianggap lebih praktis, berkualitas, dan bisa digunakan untuk beberapa perangkat sekaligus. Jadi kombinasi yang paling ideal menurut konsumen adalah power bank berkapasitas 10.000 mAh, memiliki 3 port, dan dipasarkan dengan harga di atas 300.000. Untuk sarannya, berdasarkan hasil penelitian ini, produsen disarankan untuk lebih fokus membuat power bank dengan kapasitas 10.000 mAh dan dilengkapi 3 port agar sesuai dengan kebutuhan konsumen. Harga bisa ditetapkan pada kisaran menengah ke atas, tapi harus diimbangi dengan kualitas, garansi, dan fitur keamanan yang baik supaya konsumen merasa harga yang dibayar sebanding dengan manfaat yang didapat. Untuk penelitian berikutnya, sebaiknya menambahkan atribut dan seperti desain beberapa fitur keamanan tambahan supaya analisis preferensi konsumen lebih lengkap. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.